Slowly kisses passing by the river. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Damara Mumtasumu, mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4. Nah, di video kali ini saya akan mereview sebuah buku, yaitu buku paket SMA Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 10. Disimak videonya ya teman-teman. Review kali ini membahas yaitu yang pertama tentang deskripsi buku, yang kedua metode pembelajarannya, yang ketiga deskripsi materi-materinya, dan yang terakhir ada kritik dan saran. Deskripsi buku. Buku ini disusun berdasarkan amanat Permendikbud nomor 59 tahun 2014 tentang standar isi kurikulum 2013. Nah, sedangkan sistematika penyusunan buku didasarkan pada Permendikbud nomor 65 tahun 2013 tentang standar proses. Nah, dalam standar proses, pembelajaran itu dilakukan dengan memaksimalkan kemampuan siswa melalui pendekatan saintifik dengan langkah-langkah diantaranya yang pertama itu mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikannya. Judul buku yang saya review kali ini yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti SMA kelas 10. Penulisnya Nelty Khairiyah dan Suhendi Zen. Penelaahnya Muhammad Serozi, Yusuf Hasan, Nurhayati Jamas, dan Asep Nursobah. Editor Samsunisa Lestianingsih. Penerbit Pusat Kurikulum dan Pembukuan Balitbang Kemendikbud. Tahun terbit 2017. Jumlah halaman 202 halaman. Cetakan yang pertama pada tahun 2014 jilid 1, yang kedua pada tahun 2016 edisi revisi, dan yang ketiga itu buku yang saya review kali ini yaitu pada tahun 2017 edisi revisi. Penulisan buku ini menitik beratkan pada 5 aspek pendidikan agama Islam. Yang pertama, aspek Al-Quran Hadis. Yang kedua, aspek akidah. Yang ketiga, aspek akhlak. Yang keempat, aspek fikih. Dan yang kelima itu aspek sejarah. Aspek Al-Quran Hadis meliputi yang pertama Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 dan 12 serta hadis tentang kontrol diri, prasangka diri, dan persaudaraan. Yang kedua, aspek akidah mengenai Asmaul Husna dan iman kepada malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga, aspek akidah akhlak meliputi yang pertama, ketentuan berpakaian sesuai syariat Islam. Yang kedua, manfaat kejujuran dalam kehidupan sehari-hari dan semangat keilmuan. Yang keempat, aspek fikih, yaitu kedudukan Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam, dan hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf bagi individu dan masyarakat. Yang kelima, aspek sejarah, yaitu mengenai substansi, strategi, dan penyebab keberhasilan dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah, dan substansi, strategi, keberhasilan dakwah Nabi Muhammad di Madinah. Metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran di sini yaitu antara guru dengan siswa. Yang pertama ada metode ceramah, yaitu dengan menyampaikan suatu ilmu guru kepada siswa secara langsung. Yang kedua ada metode tanya jawab, yaitu guru bertanya kepada siswa maupun siswa bertanya kepada guru. Yang ketiga ada metode diskusi. Nah, diskusi ini jadi bisa antara guru kepada siswa maupun siswa dengan siswa yang lainnya. Yang keempat yaitu ada demonstrasi. Nah, demonstrasi ini maksudnya pemberian contoh dari guru kepada siswa maupun siswa kepada siswa lainnya. Selanjutnya, interaksi antara siswa dengan sumber belajar. Yang pertama itu ada study tour. Nah, study tour di sini maksudnya bukan hanya jalan-jalan, menghabiskan uang dengan naik bis. Jadi study tour di sini itu
Bisa dengan cara guru mengajak kepada siswa untuk mendatangi sumber belajar. Yang kedua, di sini ada simulasi. Nah, teman-teman pasti banyak yang bertanya, apa sih bedanya demonstrasi dengan simulasi? Jadi, kalau demonstrasi itu lebih mengarah kepada pemberian contoh, walaupun sama-sama menggunakan objek, namun demonstrasi lebih menekankan kepada pemberian contohnya. Nah, kalau simulasi itu lebih mengarah kepada penggunaan alat atau media. Deskripsi materi-materi. Nah, di dalam buku ini menjelaskan 11 bab. Bab yang pertama itu berjudul Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Yang kedua, berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian. Bab ketiga, mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Bab keempat, Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Bab kelima, meneladani perjuangan dakwah Rasulullah SAW di Mekah. Bab keenam, meneliti hidup dengan kemuliaan. Bab ketujuh, malaikat selalu bersamaku. Bab ke-8, hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Bab ke-9 yaitu berjudul Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Bab ke-10, nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Bab ke-11 atau bab yang terakhir yaitu membahas mengenai menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Bab pertama yaitu yang berjudul Aku Selalu Dekat Dengan Allah. Nah, di bab ini siswa itu memahami makna Asmaul Husna mengenai pengertian, dalil tentang Asmaul Husna dan hadis tentang Asmaul Husna. Jadi pengertian Asmaul Husna itu terdiri dari dua kata. Nah, yaitu asma yang berarti nama-nama dan husna yang berarti baik atau indah. Jadi, Asmaul Husna dapat diartikan sebagai nama-nama yang baik lagi indah yang hanya dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil tentang Asmaul Husna itu terdapat dalam Quran surah Al-A'raf ayat 180. Dan hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang menerangkan tentang Asmaul Husna yaitu berbunyi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mempunyai 99 nama, 100 kurang 1. Barang siapa yang menghafalkannya, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari. Di antara nama-nama Allah yang banyak itu ada di antaranya Al-Karim, Al-Mu'min, Al-Wakil, Al-Matin, Al-Jami', Al-Adl, dan Al-Akhir. Bab kedua yaitu berjudul Berbusana Muslim dan Muslimah, Cermin Kepribadian dan Keindahan. Nah, di bab ini itu mempelajari tentang makna busana muslim atau muslimah dan menutup aurat. Yang pertama, makna aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, atau buruk. Nah, menurut istilah, aurat adalah batas minimal bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, makna jilbab dan busana muslimah. Secara etimologi, jilbab adalah sebuah pakaian yang longgar untuk menutupi seluruh tubuh perempuan kecuali muka dan telapak tangan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berbusana muslim atau muslimah. Yang pertama terdapat dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 59 yang berbunyi, artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenal, sehingga mereka tidak diganggu, dan Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang kedua terdapat dalam Quran surah An-Nur ayat 31. Yang ketiga, hadis dari Ummu Atiyah yang artinya, dari Ummu Atiyah ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan kami untuk keluar pada hari fitri dan adha, baik gadis yang menginjak akil balik, wanita-wanita yang sedang haid maupun wanita-wanita pingitan.
Wanita yang sedang haid tetap meninggalkan sholat, namun mereka dapat menyaksikan kebaikan dan dakwah kaum muslim. Aku bertanya, wahai Rasulullah SAW, salah seorang di antara kami ada yang tidak memiliki jilbab. Rasulullah SAW menjawab, hendaklah saudarinya meminjamkan jilbabnya kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Bab ketiga yang berjudul mempertahankan kejujuran sebagai cermin kepribadian. Dalam bab ini dibahas mengenai pengertian jujur dan ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah berlaku jujur. Nah, pengertian jujur dalam bahasa Arab, jujur semakna dengan as-sidqu atau siddiq yang berarti benar, nyata atau berkata benar. Lawan kata dari kata ini yaitu dusta, atau dalam bahasa Arab disebut al-kizb. Nah, secara istilah, jujur atau as-sidqu bermakna yang pertama, kesesuaian antara ucapan dan perbuatan, yang kedua, kesesuaian antara informasi dan kenyataan, yang ketiga, ketegasan dan kemantapan hati, dan yang keempat, sesuatu yang baik yang tidak dicampuri kedustaan. Ayat-ayat Al-Quran dan hadis tentang perintah jujur yang pertama itu terdapat di dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 8, yang kedua terdapat di dalam Quran Surah At-Taubah ayat 119, dan yang ketiga itu hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Bab keempat yaitu berjudul Al-Quran dan hadis adalah pedoman hidupku. Dalam bab ini kita memahami Al-Quran, hadis, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam. Nah, Al-Quran pertama mengenai pengertian Al-Quran. Dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari kata qoro'a yaqro'u qira'atan, yang berarti sesuatu yang dibaca atau bacaan. Nah, menurut istilah, Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dalam bahasa Arab yang sampai kepada kita secara mutawatir, ditulis dalam mushaf, dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Membacanya berfungsi sebagai ibadah, sebagai mukjizat Nabi Muhammad SAW, dan sebagai hidayah atau petunjuk bagi umat manusia. Kedudukan Al-Quran itu sebagai sumber hukum Islam. Nah, ini tuh terdapat di dalam Al-Quran ayat 59 Quran Surah An-Nisa. Kandungan hukum Al-Quran. Nah, di dalam Al-Quran itu terdapat kandungan hukum. Yang pertama itu mengenai akidah dan keimanan, yang kedua mengenai syariah atau ibadah, dan yang ketiga mengenai akhlak dan budi pekerti. Yang kedua, kita membahas tentang hadis atau sunnah. Pengertian hadis atau sunnah secara bahasa, hadis berarti perkataan atau ucapan. Menurut istilah, hadis adalah segala perkataan, perbuatan, dan ketetapan atau takrir yang dilakukan oleh Nabi SAW. Hadis juga dinamakan sunnah. Kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber hukum Islam. Nah, sebagai sumber hukum Islam, hadis berada satu tingkat di bawah Al-Quran. Artinya, jika sebuah perkara hukumnya tidak terdapat di dalam Al-Quran, yang harus dijadikan sandaran berikutnya adalah hadis tersebut. Nah, hal ini sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 7. Fungsi hadis terhadap Al-Quran, yang pertama itu menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum. Yang kedua, memperkuat pernyataan yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga, menerangkan maksud dan tujuan ayat yang ada di dalam Al-Quran. Macam-macam hadis. Nah, ditinjau dari segi perawinya, hadis terbagi ke dalam 3 bagian, yaitu yang pertama hadis mutawatir, yang kedua hadis masyhur, dan yang ketiga hadis ahad. Yang ketiga yaitu ijtihad. Nah, ijtihad sebagai upaya memahami Al-Quran dan hadis. Yang pertama itu ada pengertian ijtihad. Nah, kata ijtihad berasal dari bahasa Arab, yaitu ijtahada yajtahidu ijtihadan, yang berarti mengerahkan segala kemampuan, bersungguh-sungguh mencurahkan tenaga atau bekerja secara optimal. Secara istilah, ijtihad adalah mencurahkan segenap tenaga dan pikiran secara sungguh-sungguh dalam menetapkan suatu hukum. Yang kedua ada syarat-syarat berijtihad.
Nah, yang pertama itu memiliki pengetahuan yang luas dan mendalam. Yang kedua, memiliki pemahaman mendalam tentang bahasa Arab, ilmu tafsir, usul fiqh, dan tarikh. Yang ketiga, memahami cara merumuskan hukum. Dan yang keempat, memiliki keluhuran akhlak mulia. Yang ketiga, kedudukan ijtihad. Ijtihad memiliki kedudukan sebagai sumber hukum Islam setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad dilakukan jika suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya di dalam Al-Quran dan hadis. Nah, namun demikian, hukum yang dihasilkan dari ijtihad tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis, karena hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Bentuk-bentuk ijtihad yang pertama itu ada ijma atau kesepakatan. Yang kedua, qiyas atau mempersamakan atau menganalogikan masalah baru yang tidak terdapat dalam Al-Quran. Yang ketiga, ada maslahah mursalah atau yang artinya itu penetapan hukum yang menitik beratkan pada kemanfaatan suatu perbuatan dan tujuan hakiki universal terhadap syariah Islam. Pembagian hukum Islam itu terdapat dua. Yang pertama, hukum taklifi, dan yang kedua, hukum wad'i. Baik, selanjutnya yaitu bab kelima, yaitu yang berjudul meneladani perjuangan Rasulullah SAW di Mekah. Pada bab ini membahas yang pertama substansi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, mencakup kerasulan Nabi SAW dan wahyu pertamanya dan ajaran-ajaran pokok Rasulullah di Mekah. Yang kedua, strategi dakwah Rasulullah SAW di Mekah, mencakup dakwah secara diam-diam dan dakwah secara terang-terangan. Bab ke-6, meneliti hidup dengan kemuliaan. Pada bab 6 ini dijelaskan mengenai pengendalian diri, prasangka baik, dan persaudaraan. Bab ke-7 itu malaikat selalu bersamaku. Nah, di bab ini kita itu membahas mengenai makna iman kepada malaikat dan tugas-tugasnya, seperti pengertian iman kepada malaikat, hukum beriman kepada malaikat, penciptaan malaikat, perbedaan antara malaikat, manusia, jin, dan jumlah malaikat, serta nama malaikat dan tugasnya masing-masing. Juga kita membahas mengenai hikmah beriman kepada malaikat. Beriman kepada malaikat mengandung makna bahwa sebagai orang yang beriman, kita itu harus percaya dan yakin dengan sepenuh hati bahwa malaikat itu diciptakan dari cahaya atau nur. Nah, yang diberi tugas oleh Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa melaksanakan tugasnya tanpa pernah membantah atau mengingkarinya. Kedelapan itu yang berjudul hikmah ibadah haji, zakat, dan wakaf dalam kehidupan. Di dalam bab ini itu membahas mengenai haji, zakat, dan wakaf. Selanjutnya bab ke-9 itu tentang meneladani perjuangan dakwah Rasulullah di Madinah. Nah, dalam bab ini itu dijelaskan mengenai perjuangan dakwah Nabi SAW, substansi dakwah Nabi di Madinah, dan strategi dakwah Nabi itu di Madinah. Bab 10 yaitu yang berjudul nikmatnya mencari ilmu dan indahnya berbagi pengetahuan. Memahami makna menuntut ilmu dan keutamaannya. Yang pertama, kewajiban menuntut ilmu. Nah, menuntut ilmu adalah kewajiban bagi setiap orang Islam. Banyak sekali ayat Al-Quran atau hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan tentang kewajiban belajar atau menuntut ilmu. Nah, baik kepada laki-laki maupun kepada perempuan. Bahkan wahyu pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW adalah perintah untuk membaca dan belajar. Yang kedua, hukum menuntut ilmu. Nah, hukum menuntut ilmu itu ada dua. Yang pertama, hukumnya fardu kifayah, dan yang kedua itu hukumnya fardu ain. Nah, apa sih fardu kifayah? Nah, hukum menuntut ilmu fardu kifayah berlaku untuk ilmu-ilmu yang harus ada di kalangan umat Islam, sebagaimana juga dimiliki dan dikuasai oleh golongan kafir. Nah, seperti ilmu kedokteran, ilmu perindustrian, ilmu ekstaksa, ilmu falak, dan ilmu-ilmu lainnya. Yang kedua, hukum mencari ilmu menjadi fardu ain.
jika ilmu itu tidak boleh ditinggalkan oleh setiap muslim dan muslimah dalam segala situasi dan kondisinya, seperti ilmu mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifatnya, ilmu tentang cara beribadah dan sebagainya. Yang ketiga yaitu ada keutamaan orang yang mencari ilmu. Nah, yang pertama itu diberikan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, diberikan pahala yang besar di hari kiamat. Nah, terus juga keutamaan orang yang menuntut ilmu itu merupakan sedekah yang paling utama. Nah, yang keempat, lebih utama daripada seorang ahli ibadah. Nah, yang kelima, lebih utama dari sholat 1000 rakaat. Nah, Masya Allah banget kan keutamaan orang yang mencari ilmu. Selanjutnya yaitu ayat-ayat Al-Quran tentang ilmu pengetahuan. Nah, di sini dijelaskan di dalam Quran surah At-Taubah surat ke-9 ayat 122 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma kanal mu'minuna liyanfiru kaffah falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifatul liyatafaqahu fid-din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdzarun. Artinya, dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang. Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan untuk memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka telah kembali, agar mereka dapat menjaga dirinya. Nah, kandungan ayat tersebut yaitu Allah menerangkan bahwa tidak perlu semua orang mukmin itu berangkat ke medan perang apabila peperangan itu dapat dilakukan oleh sebagian kaum muslimin saja. Nah, tetapi harus ada pembagian tugas dalam masyarakat. Sebagian berangkat ke medan perang dan sebagian lagi menuntut ilmu dan mendalami ilmu-ilmu agama, supaya ajaran-ajaran agama itu dapat diajarkan secara merata dan dakwah dapat dilakukan dengan cara yang lebih efektif serta bermanfaat untuk kecerdasan umat Islam dapat ditingkatkan. Hadis tentang mencari ilmu dan keutamaannya. Di sini dijelaskan hadis dari Ibnu Abdul Bar yang berbunyi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa inna talabul ilmi yastaghfiru lahu kullu syai'in hatta al-haytanu fil bahr. Rawahul Ibnu Abdul Bar. Nah, yang artinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, mencari ilmu itu wajib bagi setiap muslim, dan sesungguhnya segala sesuatu hingga makhluk hidup di lautan memintakan ampun bagi penuntut ilmu. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bar. Bab 11 atau bab terakhir ini yang berjudul menjaga martabat manusia dengan menjauhi pergaulan bebas dan zina. Zina adalah melakukan hubungan biologis layaknya suami istri di luar tali pernikahan yang sah. Nah, di dalam Quran surah Nur ayat 2 berisi perintah Allah Subhanahu wa taala untuk mendera pezina perempuan dan pezina laki-laki masing-masing 100 kali. Nah, zina dikategorikan menjadi dua macam, yaitu yang pertama muhsan, pezina yang sudah balik, berakal, merdeka, sudah pernah menikah. Nah, hukumannya itu terhadap muhsan dirajam, dilempari dengan batu sederhana sampai mati. Yang kedua, ghairu muhsan. Nah, pezina masih lajang, belum pernah menikah, hukumannya adalah didera 100 kali dan diasingkan selama 1 tahun. Tuduhan perzinahan harus dapat dibuktikan dengan bukti-bukti yang kuat, akurat, dan sah. Tidak boleh menuduh seseorang melakukan zina tanpa dapat mendatangkan 4 orang saksi. Nah, di antara dampak negatif zina adalah yang pertama, mendapatkan laknat dari Allah
dijauhi dan dikucilkan oleh masyarakat, nasab menjadi tidak jelas, anak hasil zina tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, dan anak hasil zina itu tidak berhak mendapatkan warisan. Kritik dan saran. Nah, sedikit kritik dan saran dari saya. Penulis kurang memaparkan ayat Al-Quran dan hadis dalam bentuk bahasa Arab. Jadi penulis hanya memaparkan terjemahannya saja. Nah, solusinya penulis memaparkan juga ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk bahasa Arab. Nah, guna untuk siswa itu dapat mengetahui bentuk asli dari ayat Al-Quran maupun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bentuk bahasa Arab. Baik, sekian review buku dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang telah saya sampaikan bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.